Shalom, apa kabar semua jemaat FCC? Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing, selamat bertemu dalam video ini. Selamat kita beribadah. Mari mengalami Tuhan, mari mengalami kuasa Tuhan. Pada minggu-minggu kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita alami kasih dan kuasa-Nya, sebab Dia telah naik pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Terima kasih. Mari kita siapkan hati sebelum mulai ibadah ini. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali lagi bersama-sama dalam ibadah gereja FCC baik di Kuala Lumpur dan Seremban, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah melawat kami semua, pribadi lepas pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, sekolah minggu, anak-anak kecil sekalipun Tuhan. Engkau melawat kami secara pribadi, sehingga ibadah ini ibadah yang mengandung janji, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami rindu terus mengalami Engkau Tuhan. Walaupun kami belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, di rumah-Mu Tuhan, tapi di rumah kami hadirat-Mu bekerja. Lawatlah Tuhan, lawatlah Roh Kudus. Kami haus akan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Lewat pujian penyembahan kami, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, rumah di tempat kami berada Tuhan. Kau lindungi, jagai, sehingga tidak ada yang menghalang kami dalam ibadah ini. Kami memuji nama-Mu Tuhan, urapi semua kami yang melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Shalom. Ya, Yesus telah naik. Ya, selamat hari Pentakosta. Mari salam kiri kanan. Katakan, Yesus telah naik ke surga dan Dia datang untuk mengangkat kita, penebus kita. Yesus hidup, Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama, senyum kiri kanan. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku, ku percaya, ku percaya. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku, ku percaya, ku percaya. Ku bebaskanku, penebusku hidup, penebusku hidup, penebusku hidup, penebusku hidup. Sekali lagi katakan, penebusku hidup, penebusku hidup, penebusku hidup. Sekali lagi, haleluya, amin. Dia hidup, Dia menolong kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku percaya, ku percaya. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku,
namanya. Mari kita tinggikan namanya, sebab dia datang ke surga, dia datang ke bumi, membuka jalan bagi kita masuk dalam kekekalan bersama dia. Haleluya. Ku tinggikan namamu, ku rindu memujimu, ku sadar ku milikmu, kau selamatkan jiwaku. Sekali lagi ku tinggikan, ku tinggikan namamu, ku rindu memujimu, ku sadar ku milikmu, kau selamatkan jiwaku. Kau datang dari surga, kau datang dari surga, berikan jalan, rela disalibkan sebab dosaku. Kau kalahkan maut dan bangkit ke surga. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku rindu memujimu, ku sadar ku milikmu, kau selamatkan jiwaku. Kau datang, kau datang dari surga, berikan jalan, rela disalibkan sebab dosaku. Kau kalahkan maut dan bangkit ke surga. Ku tinggikan Lord. You came from heaven, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the lost to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kau datang dari surga, berikan jalan, rela disalibkan sebab dosaku. Kau kalahkan maut dan bangkit ke surga. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Haleluya. Hari ini mari kita terima anggur baru dari Tuhan. Dia curahkan bagi setiap kita supaya kita dipenuhi dengan kuasa-Nya untuk dapat bersaksi tentang Tuhan kepada dunia ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah ke tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, sekali lagi haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Kami rindu terus Tuhan tinggal di hadirat-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Karena kami tak sadar kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Roh Kudus, penuhilah hidup kami. Ya Tuhan, mari Engkau menguasai hidup kami. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam laut. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damai, Engkau
Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, haleluya Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami selalu rindu akan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati Roh-Mu diam di dalam kami, yang memimpin seluruh kehidupan kami. Kepadamu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya kekasih jiwa kami. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kedamaian, ketenangan ketika kami harus menghadapi pandemi ini Tuhan. Ketika kami berada di masa-masa yang sukar ini, Engkau yang memberikan kami ketenangan Tuhan. Banyak orang tidak tenang, hidup dalam kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Sepertinya tiada masa depan yang baik lagi. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Engkau yang berjanji akan datang kedua kalinya, dan tanda-tanda itu sedang terjadi saat ini. Kami rindu Engkau Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi, menikmati hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu,
tenggelam di hadirat-Mu, dan Engkau memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Salam saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam Pentakosta, karena hari ini, minggu ini adalah Minggu Pentakosta bagi saya dan saudara, sebab pencurahan Roh Kudus Allah yang luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, segala puji bagimu, segala kemuliaan bagimu, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Ampuni dosa kami, sucikan roh dan jiwa kami, berkati kami pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, menjadi dasar yang teguh, menjadi fondasi yang kuat bagi kami untuk tetap bertahan di dalam hidup ini dan melakukan yang benar di mata-Mu. Segala puji bagi Tuhan, pemberitaan-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi saya, urapi kami semua, dan urapi kami karena kami tidak siapa-siapa, karena bukan karena hikmat Tuhan maka kami tidak dapat apa-apa. Semuanya itu adalah semata-mata anugerah, berkat dan pertolongan, mujizat dan kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, pada minggu ini kita merayakan Pentakosta, yaitu adalah pencurahan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Nah saudara, untuk mendasari firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya akan baca untuk kita seperti yang dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Friga dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Ini, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang kekasih dalam Yesus, pada hari ini adalah hari Pentakosta, di mana saudara yang kekasih dalam Yesus, kita tahu seperti firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa Allah menjanjikan kepada kita suatu janji yang luar biasa, janji yang hebat, janji yang hidup, janji yang ditepati, janji yang akan digenapi. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya katakan bahwa siapa yang akan menerima janji, dan janji itu bagaimana digenapi di dalam diri mereka, yaitu ketika mereka terlibat dalam janji, mereka terikat dengan janji, maka mereka lah yang akan memperoleh ataupun janji digenapi bagi mereka. Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita tahu bahwa Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Matius 28 juga berkata, kamu akan menerima, kepada aku telah diberi karuniakan kuasa di langit dan bumi. Pergilah jadi saksi. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus, Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus, pada pagi ini sengaja saudaraku kita akan belajar tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Yesus, Bapa pencipta, Yesus penyelamat, karya penyelamat, dan Roh Kudus penghibur yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, Bapa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu.
Saudara, kita tidak menyembah Allah tiga. Saudara, kita menyembah Allah yang satu, yaitu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang satu adanya. Saudara, tetapi hari ini kita melihat tentang pekerjaan Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ini juga dijanjikan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yoel. Ya, saudaraku, di sana dikatakan bahwa ini adalah nubuatan yang disampaikan kepada Nabi Yoel dengan kata bahwa pada hari-hari terakhir, saudaraku, pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat pagi ini sangat jelas, saudaraku, bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita dan melalui penebusan karya Kristus di kayu salib, firman Tuhan berkata, ya, di dalam Yohanes katakan bahwa aku akan menjanjikan roh penghibur yang membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Minggu lalu saya katakan bagaimana saudara kuat menerima janji Tuhan, sementara di dunia ini kita banyak godaan, cobaan, tantangan, pergumulan. Maka Tuhan memberikan rohnya kepada saya dan saudara. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta yang lihat kita lebih dalam lagi, saudara, apa yang terjadi sebenarnya adalah berawal, di sanalah awal dari sebuah gereja di perjanjian baru. Di sanalah awal dari bagaimana jemaat Allah didirikan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, oleh karena pengurapan Roh Kudus, oleh karena kuasa Roh Kudus, maka saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka terjadilah kegerakan rohani yang luar biasa. Kegerakan rohani yang hebat dan dahsyat, di mana ada kekuatan Tuhan supranatural yang bekerja dengan diri saya, dengan kekuatan manusia, sehingga kita menjadi sinergi. Maka terjadilah misionari, terjadilah penginjilan, terjadilah mujizat, bahkan terjadilah penginjilan di mana-mana, saudara. Saudara yang kekasih dalam Yesus, ketika Petrus dan murid-murid yang lain, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang tadinya Petrus adalah pribadi yang sangat penakut dan seringkali terombang-ambing dan tidak punya pendirian. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi, saudaraku? Dia ditransformasi oleh Roh Kudus karena dia tahu, karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam dirinya, sehingga Petrus menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa, sehingga dipakai Tuhan dengan dahsyat, sehingga dia boleh berkhotbah dengan 3.000 orang bertobat, saudaraku. Bahkan di dalam banyak perjalanan yang dilalui oleh kisah Rasul ini, di dalam saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maka kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, dan bagaimana Allah menepati firman Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Di sinilah kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus menyertai para penginjil, hamba-hamba Tuhan, misionari, bahkan juga saudara murid-murid pada waktu itu. Kita lihat bagaimana kisah Rasul ini sebenarnya adalah kisah tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Ingat ini, saudara. Ingat itu, saudara. Kitab Kisah Para Rasul adalah bicara tentang sejarah perjalanan para orang-orang murid Yesus yang melayani, menginjil, perjalanan mereka kepada bangsa-bangsa, tetapi disertai dengan kuasa, otoritas yang luar biasa. Maka saudaraku, hari ini sebenarnya harus gereja seperti itu, saudara. Kembali kepada gereja dimulai di mana mereka semua bersaksi dengan urapan Tuhan, dengan kuasa Allah, dengan Roh Kudus. Karena apapun strategi penginjilan, apapun strategi yang Anda bangun, maka kalau saudara tanpa pengurapan dan kuasa Roh Kudus, tanpa kekuatan Roh Kudus, maka itu akan menjadi sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita tahu bahwa Allah berdaulat di dalam ciptaannya. Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Nah, saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah, adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena di dalam tubuh kita kita adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Makanya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang dikatakan? Bahwa kamu akan menjadi pribadi yang menjadi rohani, yang menjadi manusia surgawi. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya ulangi kembali, ada dua hal yang terjadi dalam diri saya dan saudara ketika saudara menerima Kudus. Saudara, pertama, saudaraku, satu kasus yang saya ingin sampaikan, dan ini saya pernah ulangi kembali untuk mengingatkan kita kembali, saudaraku. Saudara yang kekasih, pekerjaan Roh Kudus, Alkitab berkata dalam Yohanes, menghisapkan mereka akan dosa. Saudara, pekerjaan Roh Kudus pertama adalah melahirkan kembali. Ya saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, kamu telah dipermandikan dan kelahiran baru oleh Roh Kudus, dalam Titus berkata. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus, saudara, proses kelahiran baru, karena apa yang tidak berdaya oleh daging. Nah, saudaraku, itu hanya boleh dikerjakan oleh Roh. Nikodemus, saudaraku, pernah bertanya kepada dia, bagaimana mungkin orang itu lahir kembali?
bagaimana mungkin mereka lahir kembali? Saudaraku, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pada engkau adalah pengajar Yahudi dan kau tidak mengerti itu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, peristiwa Pentakosta adalah pertama membuat Anda menjadi pribadi yang lahir baru. Karena pertobatan saudara dan saya menjadi pribadi yang lahir baru. Nikodemus, saudaraku yang kekasih, bertanya kepada Yesus, bagaimana saya boleh lahir kembali? Tetapi saudaraku, Yesus berkata ini bukan lahir bagaimana saya dan saudara lahir kembali kepada atau masuk kembali ke rahim ibu kita dan kembali lahir. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi yang dimaksudkan adalah roh Allah adalah bagaimana saya dan saudara sebagai pribadi yang sudah hidup dalam Tuhan. Kita sudah tidak lagi di dalam kekuatan daging, karena daging lemah tak berdaya, sehingga kita dilahirkan kembali menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Maka semua itu dikerjakan oleh firman Allah lewat Roh Kudus, ya. Dikerjakan oleh Roh Kudus juga melalui firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, Tuhan bekerja melalui Rohnya karena Dia adalah Allah pribadi ketiga, dan Dia, saudaraku, mengubah kita melalui firman-Nya. Maka saudara, ketaatan kepada firman adalah merupakan satu wujud bagaimana saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, dan bagaimana tanda Roh Kudus itu bekerja. Karena saudara akan di sana dikatakan kamu akan diproses menjadi satu pribadi lepas pribadi, menjadi proses yang luar biasa, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, pagi ini saya ingin katakan pada saudara, pertama tadi saya katakan adalah pekerjaan Roh Kudus. Pentakosta adalah saudara kita menjadi pribadi yang menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Karena apa yang tidak berdaya oleh daging. Makanya saudaraku dikatakan di Alkitab bahwa hukum Taurat itu gagal karena apa? Sebab kita tahu bahwa siapa yang melakukan hukum Taurat tidak akan pernah benar di hadapan Tuhan. Karena setiap kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Kita tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Sebab hukum Taurat itu mengikat, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Maka saudara yang kekasih dalam Yesus dan saudaraku yang kekasih, maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Karena roh yang telah memerdekakan kamu telah dimerdekakan sepenuhnya menjadi milik Allah. Di mana saudaraku, dulu kita sungguh ingin mencari Tuhan, tetapi saudaraku, Tuhan itu sangat jauh. Dalam konsep perjanjian lama, God is transcendent. Tuhan itu terlalu jauh. Tetapi ketika Yesus datang, maka Dia menjadi Immanuel, yang menjadi pribadi yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan di Alkitab tadi kembali saya katakan bahwa saudara dan saya sebagai bait Allah, roh Allah ada di dalam diri kita. Dia tinggal di hati kita, Dia menguasai hati kita. Itu sebabnya kita katakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan, dipimpin oleh Allah, diarahkan oleh Tuhan, sehingga kita menuju hidup yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Semakin disempurnakan, semakin mengalami perubahan, semakin pembaharuan, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, yaitu metanoia. Semakin kita mengalami pembaharuan di dalam hati dan pikiran kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus, jadi saudara lahir baru ada hubungannya dengan Roh Kudus, jadi dan firman Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka gereja atau pribadi yang tidak lahir baru ataupun yang tidak dipenuhi Roh Kudus dan tidak tunduk dan taat kepada Tuhan, maka mereka tidak boleh dan tidak akan mungkin menjadi ciptaan baru. Karena Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Allah dan menuntun kita dalam proses untuk kita tunduk dan taat untuk melakukan yang benar kepada Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Kita tidak mungkin, saudaraku, tidak mungkin saya dan saudara sanggup melakukan firman kalau bukan pekerjaan Roh Allah. Itu sebabnya salah satu ketaatan penundukan diri kita kepada Tuhan itu sangat penting. Bagaimana Ia bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, ini adalah sedikit untuk gambaran. Yang kedua, saudaraku, tadi Nikodemus bertanya pada Yesus itu tentang proses lahir baru. Tetapi kemudian Yesus datang, saudaraku, ketika perempuan Samaria datang kepada Yesus dan berkata, saudaraku, dia berkata di sana tentang apakah pekerjaan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan, saudaraku, kami menyembah di gunung dan engkau katakan di Yerusalemlah tempat menyembah. Maka saudaraku, Yesus Yesus berkata begini, saudaraku, firman Allah dalam Yohanes pasal yang ke-4, saudaraku, dikatakan, tetapi tiba saatnya bahwa orang yang menyembah tidak lagi di Yerusalem atau bukan di Samaria, saudara. Tetapi barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya baca saudara supaya sudah sedikit. Firman Allah berkata begini, saudaraku. Perhatikan.
Nenek moyang kami katanya menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudaraku, pertama tadi, saudara, ketika saudara menerima roh Allah, itulah yang terjadi ketika murid-murid Yesus menerima pengurapan Roh Kudus. Mereka lahir baru dan menjadi pribadi yang baru, sehingga mereka visinya baru, tujuan mereka baru, harapan mereka menjadi harapan yang baru, dan apa yang mereka pikirkan perkara-perkara baru, perkara-perkara hebat luar biasa yang dahulunya mereka terjebak dengan aturan-aturan, rutinitas, tradisi budaya yang mengikat mereka sehingga mereka selalu tidak mengalami kebebasan. Tetapi saudaraku, pada waktu mereka dilahirkan kembali lewat pengurapan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan kita tahu bagaimana kisah Rasul itu, banyak mereka dipenuhi Roh Kudus dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bekerja. Maka banyak pribadi-pribadi yang luar biasa yang hidupnya berubah dan mengalami pembaharuan. Mereka, saudaraku, mengalami mujizat. Sida di Ethiopia, saudaraku, ketika dia baca Alkitab dan merenungkannya, dia tidak paham. Ketika Filipus datang berkata, engkau tidak paham, maka dia terangkan. Kemudian mereka, saudaraku, dia paham oleh karena pekerjaan Roh Kudus, dan mereka dibaptis. Dan kemudian dia berkata bahwa, saudaraku, dia sudah menemukan keselamatan yang luar biasa. Saudara, banyak kejadian yang kita lihat di dalam kisah Rasul, bagaimana pribadi yang dirubahkan itu. Dan kalau saudara baca kitab Kisah Rasul itu, Anda akan menemukan di sana ada kata yang begitu selalu menonjol, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, pengurapan Tuhan yang bekerja. Karena di dalam Kisah Rasul ini akan menemukan kita kata-kata yang sungguh luar biasa, itu Roh Kudus, pekerjaan Allah, perkara mujizat, segala perkara yang aneh, yang hebat, yang supranatural yang dikerjakan oleh, ada penglihatan, ada nubuat, ada kesembuhan dan segala sesuatu. Bagaimana Paulus juga dirubah oleh pekerjaan Roh Allah yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara, saya ulangi kembali, kalau saudara yang belum mengalami seperti ini, ketika Anda berkata aku sudah menjadi Kristen tetapi tidak pernah mengalami transformasi, pembaharuan, perubahan dalam hidup saya, maka saudara, pertanyaan, apakah saudara benar-benar percaya pada Yesus dan benar-benar hidup dalam firman? Dan kemudian saudara, kita tidak sanggup memang, tetapi kita tahu bahwa ada Roh Allah yang menolong kita untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk mengajari kita, untuk membimbing kita, untuk menuntun kita lewat pekerjaan Allah, lewat firman-Nya dan Roh-Nya, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi itu tentang perempuan Samaria itu, yaitu bagaimana penyembahan baru yang sedang dipersiapkan Allah. Jadi hidup baru dan lahir baru, hidup baru, lahir baru dan penyembahan baru. Inilah gereja di akhir zaman. Tadi dikatakan saudaraku, pada akhir hari terakhir. Demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu. Perhatikan, pada hari-hari terakhir. Di manakah hari terakhir ini? Inilah hari-hari terakhir, saudara. Maka Allah akan mencurahkan Allah mencurahkan rohnya kepada kita. Saudara yang kekasih, kalau saudara lihat itu tanda, salah satu tanda bahwa pencurahan Roh Kudus, pekerjaan Allah yang hebat dan luar biasa, penginjilan yang luar biasa di abad ini, saudaraku. Bagaimana ketika penginjilan begitu hebat, luar biasa, apalagi di abad ke-20, 21, saudara yang kekasih dalam ini, penginjilan begitu hebat, luar biasa, karena adanya gerakan Allah, Roh Kudus yang bekerja menjamah hati setiap orang untuk mengalami satu kehidupan yang baru, yaitu penyembahan yang baru, sehingga mereka dipulihkan dan mengalami sesuatu hebat dan dahsyat, yaitu ibadah yang baru. Kalau dulu bangsa Israel, saudaraku, terjebak dengan terikatan tradisi budaya, dan mereka menganggap hanya hari Minggu ataupun mungkin datang ke bait Allah itu adalah satu ibadah. Tetapi Tuhan berkata, saatnya tiba, bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem, tetapi siapa yang menyembah Allah adalah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bukan soal di mana tempat beribadah, di mana kita beribadah, dan saudaraku, di mana kita harus melakukan ibadah kita. Bukan. Karena di perjanjian lama itu adalah selalu di mana kita beribadah. Bagaimana di mana kita akan melakukan penyembahan itu. Saudara, tetapi di dalam perjanjian baru, orang hidup yang baru, yaitu ibadah yang baru. Saudaraku, dikatakan firman Allah, di mana kita boleh berada. Saatnya akan datang bahwa orang menyembah Allah bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran.
Jadi saudara, ibadah yang benar adalah ibadah dalam penyembahan yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saudara tahu bahwa saya ulangi kembali, kita beribadah itu adalah banyak orang bosan dan seringkali mengalami apa yang namanya keboringan beribadah. Mereka pikir ibadah itu adalah satu hal membuang waktu dan seringkali membuang tenaga dan sangat, apalagi saudaraku, mungkin saudaraku kita datang ke gereja di mana saudara setiap khotbahnya tidak menjadi sesuatu yang hebat. Cara ibadah itu membuat orang tertidur dan seringkali membuat kita saudaraku kehilangan persekutuan. Akhirnya kita menjadi satu pribadi yang hanya menjadi rutinitas ibadah. Kita orang Kristen, kita datang ke gereja karena ada simbol-simbol yang kita mau perjuangkan. Kita orang Kristen, ada simbol-simbol yang kita harus pertahankan. Bagaimana mempertahankan simbol-simbol itu sehingga saudara yang kekasih dalam Yesus, kita mulai akhirnya terjebak dengan itu. Saya katakan simbol-simbol itu sangat penting. Simbol-simbol itu sangat luar biasa. Tradisi-tradisi gereja itu sangat luar biasa. Tetapi saudara, kalau hadirat Allah, roh Allah tidak bekerja di situ. Saudara, lihat di perjanjian lama bagaimana Tuhan bekerja. Ketika Tuhan sudah memilih Yerusalem, bait Allah, tempat di mana kehadiran, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudaraku, kita sangat juga jelas ketika bangsa ini sudah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Ketika mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, ketika mereka tidak lagi tunduk kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Bahkan Alkitab, aku tidak menyertaimu, bahkan aku membuang kamu dari hadapanku. Saudara yang kekasih dalam Yesus, firman Allah sangat jelas berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam diri kita. Saudaraku, ibadah yang benar adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih, karena Allah adalah roh adanya dan Dia adalah roh adanya, maka saudaraku, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa secara fisik atau materi. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Tuhan, menghampiri Allah dengan kedagingan dan kekuatan jasmani kita. Maka ada satu hal yang Tuhan berikan pada saya dan saudara pada pagi ini adalah bagaimana kita menyembah Allah dengan cara yang luar biasa, yaitu Allah roh. Maka Dia memberikan rohnya kepada kita, maka lewat roh kita bersekutu. Itu yang namanya bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, bersatu dengan Allah di dalam roh, sehingga kita menjadi pribadi yang menyembah Dia dalam kebenaran. Saudara, firman Allah berkata, dan juga di sana dalam kebenaran. Nah, artinya apa kebenaran, saudara? Kebenaran adalah firman Allah. Roh dan firman itu sangat penting. Jadi orang beribadah di akhir zaman ini, saudara, siapakah pribadi Roh Kudus dan kebenaran itu? Adalah Yesus. Jadi saudara, berdoa, beribadah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, kita tidak hanya memisahkan kedua ini. Karena ada orang yang beribadah hanya ngeroh saja, tetapi ada juga yang hanya mempelajari Alkitab menjadi teologi, dan akhirnya mereka mengerti banyak perkara, tetapi kemudian mereka kosong, hampa. Kenapa saudara? Karena mereka terlalu mempelajari Alkitab dengan begitu hebat sampai menjadi pribadi yang mengerti, memahami setiap ayat dan firman di ayat-ayat dalam firman, tetapi kemudian mereka kosong. Maka ada orang berkata, ada orang di sana dikatakan orang itu murtad. Kenapa murtad? Dia sudah lulusan teologi, lulusan ini, bahkan lulusan master teologi, tapi kenapa menjadi murtad? Karena saudaraku, mereka mempelajari Alkitab dengan logika, dengan cara intelektual yang saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi kemudian intelektual, logika, firman Tuhan berkata itu membosankan. Ya, Amsal pengkhotbah berkata, pengkhotbah Salomo berkata, membaca banyak buku itu membosankan, meletihkan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab juga letih. Kalau saudara baca Alkitab juga membuat Anda bosan. Membaca Alkitab Anda menjadi boring. Maka ada satu hal yang salah. Anda tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Anda tidak hidup dalam roh. Karena Anda memakai logika, memakai pikiran saudara, memakai intelektual saudara untuk memahami Allah. Saudaraku, sehebat apapun saya dan saudara, kita tidak pernah memahami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia memenuhi bumi dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Dan otak kita cuma sebesar ini di kepala kita. Mana mungkin kita memahami Allah? Kita adalah ciptaan. Kita adalah ciptaannya. Dan bagaimana kita memahami pencipta kita? Kita adalah ciptaannya. Maka saudaraku, tetapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, yaitu bahwa Ia memberikan kita rohnya agar kita mengerti, memahami, setidak-tidaknya melihat dan mengerti bagaimana apa kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita boleh bersekutu, bergaul di dalam firman Allah dan doa kita. Itu sebabnya ibadah yang baru
adalah orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman, dan kemudian dia menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan karena saudaraku yang kekasih dalam Yesus, seberapa banyak pun Anda paham firman, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus yang memberi pencerahan, pewahyuan, maka kita akan menjadi hilang arah dan tujuan. Saudara, sangat penting adalah revelation, pewahyuan dari Tuhan. Karena firman ini miliknya, bukan milik saya. Firman ini bukan milik lembaga Alkitab. Firman ini bukan milik dunia. Saudara, kalau banyak orang sering berkata, aku sudah paham Alkitab. Tetapi saudara, untuk apa saudara paham Alkitab? Untuk apa saudara memahami Alkitab begitu hebat, luar biasa, tetapi persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada? Bagaimana Anda memahami firman Tuhan tetapi persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada? Tidak ada waktu berdoa, tidak ada penyerahan, tidak ada kepenundukan diri, tidak ada ketaatan, tidak ada satupun sikap yang benar untuk mengikuti, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saudaraku, itu hanya menjadi ilmu pengetahuan. Dalam pengertian bahasa Inggris nama insight, hanya logika, pengetahuan yang hebat. Tetapi saudara, kita tidak hanya kita belajar firman Tuhan dengan luar biasa dan kita hebat. Dosen saya pernah berkata, saudaraku, engkau boleh jadi dokter teologi dan kamu harus menjadi dokter teologi. Pahami firman Allah dengan luar biasa, tetapi ingat, Roh Kudus adalah satu, the primary cause, yang adalah merupakan yang pribadi, yang unggul dan luar biasa, yang akan menerangkan, menjelaskan, mewahyukan dan menginspirasi dan memberi kita pencerahan untuk mengerti firman Allah yang benar. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Yesus, maka sangat penting Anda mengerti firman Tuhan dan tetap tunduk dan taat kepada kuasa Roh Allah yang luar biasa. Maka saudaraku, ibadah yang baru. Saudara, kita sudah belajar lahir baru sangat ada hubungannya dengan Roh Kudus, karena lahir baru bukan lahir secara jasmania. Itu yang dipertanyakan oleh Nikodemus. Kedua, ibadah yang baru bukan lagi di sana, di sini, di sana. Sebab kita terjebak dengan di sana, di sini. Apalagi di media sosial sekarang, saudara. Kita mau suka di mana kita beribadah, kita suka di mana kita dengar firman Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa persekutuan itu penting. Persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Anda mendengar banyak kesaksian, Anda mendengar banyak khotbah pun tidak akan ada gunanya kalau saudara, hidup saudara tidak menjadi bejana, tidak menjadi bait Allah, tidak menjadi tempat kediaman Roh Kudus, sehingga saudara tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Maka ibadah yang baru adalah sangat penting. Bagaimana saya bersekutu dengan firman Allah, bersekutu dengan rohnya, dan kemudian saya belajar, tunduk dan taat, saya dipulihkan, dan saudaraku semakin kita mengalami berkat dan Tuhan. Nah saudara, di dalam kasus yang lain, di ayat ini juga, saya ulangi kembali, maka kita kembali kepada konsep kita dalam tema kita hari ini, yaitu bagaimana semua orang pada waktu itu, orang Israel berkumpul di Yerusalem, dan semua orang saudaraku mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka, padahal mereka tahu semua mereka adalah orang Galilea. Saudara kekasih dalam Yesus, kita tahu bahwa ini adalah glossolalia, artinya saudaraku bahasa lain. Bahasa lain yang dipanggil di sana adalah bahasa yang tidak dimengerti, yang perlu penterjemah, yang perlu ada terjemahan untuk melakukannya. Nah saudari kekasih dalam nama Yesus, tetapi mereka tidak, seharusnya mereka tidak mengerti, karena mereka saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, orang-orang Galilea, tapi mereka bisa mendengar mereka di dalam bahasa mereka. Maka Allah Roh Kudus telah menerjemahkan, memberikan sebuah pengertian di dalam bahasa mereka. Ini loh juga yang mendasari firman Allah diterjemahkan kepada banyak bahasa, agar setiap suku, kaum, dan bangsa di dunia ini boleh mendengar berita Injil. Ya benar, kita terima, kita sangat senang dengan mereka yang begitu telah berkorban, bahkan telah berkorban nyawa dan uang untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa yang ada. Tetapi lebih daripada itu saudaraku, bukan hanya kita memahami firman Allah secara logos, tetapi saudaraku, bagaimana kita, saya dan saudara, tetap punya hubungan yang luar biasa. Bagaimana menerjemahkan, menafsirkan firman Allah dengan benar kepada pemahaman saya, kepada pengertian saya, sehingga saya boleh mengerti rencana Tuhan, mengerti, memahami kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, mereka murid-murid itu mengerti semua bahasa yang dipakai oleh orang-orang itu, karena mereka bicara dalam bahasa mereka yang berasal dari hampir 14 bangsa yang datang pada waktu itu ketika ada di Yerusalem. Karena mereka semua datang ke Yerusalem untuk apa? Karena mereka melakukan hari raya, saudaraku, untuk Pentakosta, yaitu hari raya penuaian. Saudara yang kekasih dalam Yesus, maka seluruh bangsa Yahudi dan penganut agama Yahudi yang tersebar dari segala suku dan bangsa, mereka datang ke Yerusalem mempersembahkan korban, membayar nazar, bahkan melakukan semua itu. Tapi pada waktu itu terjadilah sesuatu
sesuatu yang hebat dan dahsyat. Dan semua murid-murid yang tadinya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang ada lidah-lidah api, waktu mereka berkumpul, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tetapi bahasa yang baru, bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi semua orang memahaminya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, ibadah kita adalah ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Maka saudara, ada satu hal yang sangat penting yang saya dan saudara harus pahami, bahwa ibadah itu harus dimengerti. Untuk apa saya ibadah, bagaimana saya beribadah, kenapa saya beribadah. Dan ketika saya baca firman Tuhan, saya mengerti, memahami kehendak dan tujuan Allah di dalam hidup saya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, murid-murid Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dari sanalah juga kita tahu gereja berawal. Gereja perjanjian baru, jemaat Allah didirikan ketika mereka semua mengalami transformasi, yaitu lahir baru dan ibadah yang baru. Maka saudaraku, Alkitab berkata mereka tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi mereka semakin hari semakin mengalami perubahan. Saudara, pertanyaan saya pada saat ini kepada saya dan saudara, kepada diri saya dan kepada kita, sudahkah Anda benar-benar lahir baru? Di mana saudaraku, Anda sudah mengerti bahwa lahir baru adalah proses pekerjaan Allah lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi saudara, kalau kita masih terjebak, terikat, karena kita seringkali merasa bahwa ibadah itu membosankan, dan diri kita seringkali mengalami begitu banyak beban, pergumulan, persoalan yang menimpa dan menekan kita, yang membuat kita menjadi orang yang akhirnya lemah tak berdaya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan membangkitkan saya dan saudara dengan kekuatan baru, yang memampukan saudara, yang menggerakkan saudara, dan yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Sehingga saya katakan tadi, visi baru, harapan baru, saudaraku, dan segala sesuatu menjadi baru, lahir baru, yaitu ciptaan lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Maka saudaraku, menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di pribadi yang sungguh-sungguh mengalami transformasi perubahan hidup. Dan itulah harapan yang diberikan Tuhan, sehingga hidup kita tidak lagi menjadi membosankan. Tetapi saudara, kedua, sudahkah Anda beribadah dengan cara yang baru, yaitu beribadah dalam roh dan kebenaran? Saudaraku, firman Tuhan berkata, karena kita bukan bersoal di mana ibadah, tetapi bagaimana ibadah. Tetapi saudara, bagaimanakah ibadah yang benar? Yaitu saudara, kita harus tekun membaca firman dan hidup dalam ketaatan pendudukan kepada Roh Kudus, sehingga kita dibawa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ada di sini bukan untuk menyenangkan diri kita, tetapi menyenangkan Allah kita. Karena kita tahu penyembahan yang baru adalah persekutuan dengan Allah lewat Roh-Nya dan firman-Nya. Saudara, persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, saudara, yang penting saudara bersekutu dalam ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dan saudara akan adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Kenapa kita beribadah gereja? Itu karena adalah tuntutan Alkitab. Sebagai gereja umat Allah yang berkumpul untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar bagi segala bangsa-bangsa. Agar kita menjadi punya kesaksian tentang hidup yang baru, kita tentang persekutuan yang baru, dan tentang ibadah yang baru. Dan bagaimana kita menyatakan hidup kita sebagai pribadi dan orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus. Puji Tuhan, biarlah hari Pentakosta menjadi satu dasar bagi saya dan saudara untuk kita mengerti, agar kita tetap mempertahankan bagi mereka yang lahir baru. Dan bagi saudara yang belum lahir baru, marilah saudaraku, mintalah kepada Tuhan agar Anda diperbaharui dari hari ke hari, agar Anda menjadi ciptaan baru yang luar biasa. Kedua, marilah kita beribadah dengan cara baru. Kita bukan lagi mempelajari Alkitab dengan logika, dengan pikiran, tetapi kita benar-benar bersekutu. Karena apalah artinya pengetahuan yang hebat tetapi kita tak ada persekutuan dengan Tuhan? Karena banyak orang saudara begitu memahami banyak Alkitab, tetapi hidupnya tidak tunduk dan taat kepada Roh Allah. Itu buktinya bahwa mereka bukan hidup dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita dan saudara. Salam Pentakosta. Mari kita bersyukur bahwa Roh Allah tercurah bagi saya dan saudara, membangkitkan semangat yang baru dan memulihkan jiwa dan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus yang membangkitkan semangat, yang mengubahkan dan memberikan kami harapan. Maka Tuhan, itulah yang terjadi bagi umat-Mu dan anak-anak-Mu. Bagaimana Petrus dan
Paulus dan semua orang di dalam Kisah Rasul dipulihkan, diperbaharui sehingga menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Karena mereka mengalami transformasi perubahan dari natural menjadi supranatural. Hidup dalam kedagingan, keduniawian menjadi hidup dalam kerohanian. Bapa di surga, urapi kami, tolong kami. Biarlah Pentakosta ini, pencurah Roh Kudus itu memulihkan hati kami, memberi perbaharui hidup kami, dan memulihkan jiwa kami, dan memberikan kami harapan baru yang luar biasa. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah, dan di mana firman-Mu berkata, kami adalah bait Allah, di mana Roh-Mu diam di dalam diri kami. Kami izinkan Roh-Mu berkuasa, memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, agar hidup kami semakin hari, semakin diperbarui, semakin dipulihkan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu dan anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara yang kekasih dalam Yesus, puji Tuhan. Salam Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta dan kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Dan saudara, kita telah menaikkan pujian, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saudara, mari kita akan memberi kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, seperti yang sudah dikirim melalui WA Group, karena sekarang situasi kita pikir waktu itu hanya 2 minggu sebulan, rupanya sampai hampir mau 3 bulan. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, secara keuangan kita perlu gereja untuk membayar sewa dan membayar ini semua. Tetapi bagi mereka yang ada kerinduan hati juga boleh memberi. Saudara boleh, saudaraku, bayar perpuluhan janji iman apapun juga yang saudara berikan kepada account number yang saudara boleh lihat di WhatsApp group ya. Jadi saudara boleh berikan kepada bendahara. Nah, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita memberi. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi ini, minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk persembahan pemberian kami, persembahan kami Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, gereja-Mu FCC, baik Kuala Lumpur dan Seremban. Tuhan, urapi setiap umat dan anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita dan memberi dengan rela. Bapa, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka. Jauhkan dari segala belalang pindah, belalang pelompat, belalang perusak, dari pundi-pundi yang bolong. Biarlah Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas umat dan anak-Mu. Berkati usaha, pekerjaan, berkati setiap apapun yang kerjakan. Biarlah Tuhan ditinggikan, karena kami percaya di dalam nama Yesus, ketika kami mengutamakan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala yang baik bagi kami, bahkan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa. Khususnya biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan, bagi bayaran sewa, dan juga biaya-biaya bagi perluan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan media, akan berkati mereka yang semua yang Tuhan menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sebelum kita doa syafaat dan kita nyanyikan pujian sambil kita memberi sukacita yang kumiliki. Haleluya. Sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Bukan dengan harta yang mana dapat merasakannya, hanya di dalam Yesus sumber sukacita. Sekali lagi katakan haleluya. Sukacita yang kumiliki bukan dari dunia, tapi sukacita sejati dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dengan harta yang banyak dapat merasakannya, hanya di dalam Yesus sumber sukacita. Oh, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan, mengalir tiada hentinya dari sungai kehidupan. Puaskannya hati yang
hati dan haus akan sukacita. Karena sukacita kita tidak ditentukan berapa banyak harta kita, tapi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus, buat pagi ini, minggu ini Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kuasa dan roh-Mu yang ajaib dan luar biasa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya membawa doa syafaat kami kepada Bapa atas umat-Mu dan anak-anak-Mu, gereja-Mu dan jemaat-Mu FCC baik Kuala Lumpur dan Seremban. Saat ini dimanapun mereka berada, di rumah mereka, Tuhan berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka. Beri mereka Tuhan perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Beri mereka kesehatan, berikan mereka kecukupan Bapa. Engkau sediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Khususnya kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, bahkan ada yang belum bekerja. Bapa, kiranya urapan berkati Tuhan pekerjaan mereka. Berkati Bapa pekerjaan mereka supaya mereka Tuhan terpelihara, diberkati oleh Tuhan. Apapun pekerjaan mereka saat ini Tuhan, bagi yang belum bekerja, buka jalan supaya mereka bekerja Bapa. Dan bagi kami yang sudah bekerja, beri semangat, gairah, dan juga roh-Mu sukacita Tuhan. Dan khususnya kami bagi yang berusaha, Bapa berkati apapun usaha kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati usaha kami. Berkati semua Tuhan, agar semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga untuk keperluan hidup kami, Engkau menyediakan segala yang baik. Terima kasih Bapa. Terutama Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu, berikan mereka kesehatan dari segala virus-virus apapun yang berterbangan siang dan malam. Firman-Mu berkata bahwa umat-Mu dan anak-anak-Mu dijaga, dipelihara, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Kami patahkan semuanya yang meneror, membuat ketakutan, membuat kekuatan kami jadi lemah dan mengintimidasi kami. Kami katakan di dalam nama Yesus bahwa hidup kami milik Tuhan. Tuhan menjaga hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan pelihara sehingga kami tetap kuat, sehat, diberkati. Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun di dalam tubuh mereka, Bapa sembuhkan, pulihkan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berikan mereka Tuhan kesembuhan, terutama bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami masalah mental karena spiritual. Mereka ada Tuhan, terjadi juga kesembuhan secara emosi, perasaan, agar kami tidak mudah tertekan, kami tidak mudah frustrasi, tidak mudah depresi, tetapi kami semangat oleh Tuhan. Kami berdoa supaya umat-Mu dan anak-anak-Mu Engkau sembuhkan juga secara mental, secara spiritual, dan juga secara jasmani Bapa, agar semua umat-Mu mengalami sukacita sorga dan roh yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi keluarga kami dimanapun juga berada, yang jauh bersama dengan kami, mungkin yang tidak bersama kami, orang tua, saudara kami, adik-beradik kami, bahkan ada yang keluarga kami, anak kami dimanapun juga berada. Tuhan yang tidak bersama kami berdoa supaya Tuhan menjaga mereka, melindungi juga, menuntun mereka dan menguasai hati dan pikiran mereka. Kami percaya Tuhan memelihara mereka juga. Demikian juga pada saat pagi ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap seluruh umat-Mu dan anak-anak-Mu, gereja-Mu, agar kami umat-Mu semakin diperkuat iman kami menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kami tidak dilemahkan, kami tidak digentarkan, kami tidak menjadi takut. Karena apa? Kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Biarlah waktu, situasi, keadaan PKP atau lockdown ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menyadari bahwa hanya Yesus satu-satunya penguasa yang berdaulat atas segala sesuatu dan alam semesta ini. Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus, khususnya bangsa dan negara Malaysia. Kami berdoa bagi negeri ini, kota ini, bagi raja-raja, perdana menteri, pihak berkuasa, kabinet, pihak keselamatan, ketentraman awam, dan khususnya Tuhan bagi para medik, dokter, juru rawat, dan hospital yang bertungkus lumus menyelesaikan masalah COVID-19, agar ia berhenti, berakhir di negeri ini, di kota, di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati para dokter, berkati para nurse dan juru rawat, agar mereka dilindungi oleh Tuhan. Berilah kedamaian, ketentraman, kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kami ingat bangsa Indonesia, sebagian saudara-saudara kami ini adalah orang-orang Indonesia. Maka kami berdoa juga untuk keluarga mereka, saudara-saudara mereka, bangsa ini Tuhan juga berkati, agar bangsa Indonesia juga lepas pulih dari semua itu, dan mereka lepas daripada COVID-19 ini, dan mereka boleh kembali bekerja dengan luar biasa. Khususnya umat-Mu dan anak-anak-Mu bersuka cita Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian kami juga berdoa
khusus untuk gerejamu FCC. Apa keperluan kami, gerakkan umatmu dan anak-anakmu Tuhan. Bahkan juga Engkau mampu membuka langit, membuka tingkap-tingkap langit, memberkati gerejamu, agar gerejamu tetap bertahan di dalam situasi kesusahan ataupun di dalam kesulitan-kesulitan. Tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan besar atas bangsa, atas gerejamu, atas jemaatmu sebaik Kuala Lumpur dan Selat Bali. Kami percaya Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami, maka Engkau yang akan menyelesaikannya dan meneruskannya sampai kepada kedatanganmu yang kedua kali. Bapa, terima kasih karena semua itu bukan kekuatan gagah kami, semata-mata semua apa yang ada dan pelayanan ini adalah anugerah dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kami berserah, mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa pemeliharaanmu, pertolonganmu dahsyat ajaib yang luar biasa bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa bagi umatmu dimanapun saat ini berada di rumah mereka. Kiranya berkat damai sejahtera turun atas rumah tangga, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dan dimanapun mereka berada saat ini, supaya mereka tetap terpelihara, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa, pelanggaran, sikap perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Luruskan hati dan pikiran kami, karena kami tahu kami orang yang lemah tak berdaya, tetapi kami tahu Tuhan itu sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akhiri ibadah kami, dan kami akan mengakhiri dan pulang ke tempat kami masing-masing dan di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, umat Tuhan di rumah saudara masing-masing, mari arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sempurna. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pentakosta. Salam Pentakosta dalam nama Tuhan.